Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Malam ini, kita kuliah pertemuan yang keempat dan yang kelima. Jadi digabung saja ya. Eee, Sebelumnya saya ucapkan, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan online ya, melalui Zoom. Minggu lalu sempat tertunda karena jaringan tidak bagus ya, jaringan internet. Iya Pak. Di Toli-Toli ini selama 2 minggu terakhir ini tidak bagus jaringan ini. Jadi alhamdulillah malam ini baguslah bisa terhubung ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Sudah bisa ini. Ada berapa orang dosen yang mengajar mata kuliah ini, Reza? Ada 3 Pak. Yang pertama Pak Kunhadi, kedua Pak siapa nih? Pak Pajar, 3 Mengajar. kita. Iya. Oh, berarti Pak Kunhadi sudah selesai ya, dia mengajar. Tinggal saya selanjutnya Pak Fajar ya? Sebenarnya belum Pak, cuma karena dia ada halangan jadi diamanatkan sama kita. Oh begitu. Kalau begitu saya Iya. lanjutkan sampai selesai saja ya, Oh iya Pak, mana-mana. untuk saya, kemudian nanti Iya, Pak Kunhadi ya. Tapi saya iya. ini malam 2 kali pertemuan ya, yang minggu lalu dengan yang minggu Yang ini. ini malam. Iya, Iya. yang malam. Nanti juga ada tugas itu dari saya. Gampang kok, kan kita sudah ketemu sebelumnya, jadi sudah berpengalaman lah dengan saya. Iya, iya, iya. Nilainya kamu bagus kan semester kemarin kan? Iya Pak, alhamdulillah Pak. Baik. Terima kasih nih Pak sudah kasih nilai baik. Ya ada yang B kah? Yang B kurang Tidak, tahu itu Pak. kayaknya tidak Iya. ada nih. Kalau dari saya tidak ada nilai B kayaknya. Ah, Kalau dari saya, mantap. saya tidak tahu lah Iya. kalau dosen lain. Semoga begitu terus Pak. Ya, rajin kumpul tugas, Iya. apa, rajin hadir, apalagi. Itu saja, Iya. mengerjakan UTS dengan bagus atau final. Ya saling menutup itu. Nilai yang tidak bagus UTS atau UAS kan ditutup oleh kehadiran sama tugas-tugas kan. Iya. Nah, Kalau begini sama dosen Pak, mantap. karena memang begitu aturannya. Jadi Iya. kemarin itu nilainya kan cuma ada yang sebenarnya dapat B tapi kan tertutupi dengan nilai tugasnya. Jadi kan Iya. enggak jadi B, itu jadi A. Iya. Jadi ya bagus semua lah nilainya kalian. Oke ya, saya tampilkan materinya ya. Iya. So ada nih Pak. Sudah terlihat kah? Iya. Sampulnya Pak. Sampulnya. Oke. Materinya ini yang pertemuan keempat yaitu penyuluhan pertanian sebagai pendidikan bagi masyarakat pertanian. Iya. Saya coba tanya dulu ya. Apa itu penyuluhan itu? Coba di materi sama Pak Kunhadi. Apa itu penyuluhan? Kalau menurut materi Pak Kunhadi Pak. Dan yang kalian pahami dari materi yang disampaikan, apa itu penyuluhan? Saya coba tanya dulu. Ya kalau bagi saya ini Pak. Silakan. Saya Pak bisa sih. Iya. Iya. Kalau bagi saya itu Pak. Ya, kalau menurut pemahaman saya Pak, penyuluhan merupakan suatu proses kegiatan interaksi antara seseorang yang bertugas
mengasih materi kepada seorang petani untuk dikembangkan di lapangan seperti cara-cara perawatan hingga pasca panen. Bagus. Ada lagi yang lain? Mantap, mantap. Betul itu. Apa lagi? Ya Pak. Ada lagi? Siapa? Kawan, Vika, Mega, siapa lagi? mana kawanku ini? Rizaldi. Jangan-jangan tidur. Kurang tahu itu Pak. Kalau wajahnya tidak ditampilkan biasanya tidur itu. Banyak kegiatan. Atau ada kegiatan lain. Jadi sengaja di nonaktifkan kamera. Atau juga jaringan kan tidak bagus. Jadi Ya, berpikir positif ya. kemungkinan Pak. Iya. Tidak boleh suzon. Coba Suzon. Mega atau Vika, Ivana sama siapa? Rizaldi. Apa itu penyuluhan? Rizaldi Pak. Nah, Rizaldi pintar. Nah, apa itu penyuluhan? Halo, Rizaldi? Sal, jawab Sal. Kalau menurut saya Pak, penyuluhan itu yaitu seseorang yang mengkomunikasikan ataupun memberikan arahan ataupun petunjuk kepada para petani untuk melakukan cara-cara di lapangan. Namun sebelum melakukan tersebut, penyuluh harus mengetahui kekurangan dan kelebihan dari petani tersebut dan juga dari mengetahui struktur dan ospek dan dan struktur dari lahan tersebut agar penyampaian para penyuluh kepada petani bisa dicerna dengan baik. Kalau menurut saya itu Pak. Iya. Mantap. Mantap. Oke, ini ada yang chat Zoom. Videonya tidak bisa aktif. Si Mega ini, menurut dia penyuluhan itu pemberian pendidikan non formal kepada individu atau kelompok. Ya, betul ya, semua betul ya. Ya Pak. Saling melengkapi. Tapi jawaban formal yang ininya, bakunya, saya kira sudah ada itu diberikan oleh Pak Kunhadi. Iya, Pak Kunhadi Pak. Nah, ada juga materinya dari saya kok. Nanti saya kasih. Tunggu ya. Ini penyuluhan dan pendidikan. Penyuluhan merupakan proses mendidik. Ada di dalam kamar Om? Masuk. Penyuluhan pertanian merupakan proses mendidik, intervensi penyuluhan dalam pengembangan mutu sumber daya manusia. Pertanian bertujuan mengubah perilaku masyarakat pertanian. Kok enggak bisa ini? Tunggu ya. Ini kenapa enggak bergerak ini? Ini penyuluhan pertanian sebagai jenis pendidikan non formal. Ini artinya penyuluhan merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Nah, sering ketemu kalau penyuluh kah? Memberikan penyuluhan di kelompok tani. Kayaknya Reza deh, jadi sering itu. Atau di lahan pertanian. Nah, Reza?
Ini penyuluhan pertanian ini dilaksanakan dengan metode pendidikan untuk orang dewasa. Metode pendidikan untuk orang dewasa merupakan seni dan ilmu dalam membantu orang dewasa untuk belajar. Jadi metode pendidikan itu ada dua. Ada dia modelnya pedagogi. Pedagogi itu biasanya khusus anak-anak itu. Itu biasa untuk anak SD. Itu modelnya itu model satu arah. Umumnya modelnya itu model ceramah. Jadi hanya sumber ilmu itu hanya dari guru. Nah, kalau pendidikan orang dewasa dia modelnya adalah model pendidikan andragogi, yaitu dia ada interaksi antara guru dan murid. Jadi ilmu itu tidak hanya satu-satunya sumber dari guru, tetapi juga dari siswa itu sendiri. Atau ilmu itu tidak hanya dari penyuluh, tetapi dari petani itu sendiri. Bahkan juga masalah-masalah di pertanian, di tanaman misalnya, ada juga yang tidak diketahui oleh penyuluh begitu. Saya kira mungkin Reza sering berhadapan dengan itu barangkali karena Reza kan punya lahan sawah ya yang dia olah atau kebun mungkin. Jadi mau tidak mau pasti sering berinteraksi dengan penyuluh, betul tidak Reza? Iya Pak, terkadang begitu Pak. Kalau penyuluhan kan pendidikannya kan jalur non formal, jadi tidak seperti di misalnya di STIP misalnya harus ada gedung. Iya, tidak mesti. Tidak mesti, jadi bisa di bawah pohon, bisa di sawah. Kadang ketemu di lahan. Kadang ketemu di lahan. Jadi itulah pendidikan orang dewasa yang saya kira ada juga coba dikembangkan di kelas, tapi ya presentasinya mungkin sedikit ya. Iya Pak. Nanti kalau mau pelajari lebih jauh, lebih mendalam tentang pendidikan orang dewasa, bisa lanjut S2-nya itu. Ada sih S1-nya, tapi apa ya? Dia hanya mata kuliah khusus mungkin pendidikan orang dewasa. Waktu saya kuliah S2 saya dapat kok mata kuliahnya khusus pendidikan orang dewasa di IPB. Oke. Lanjut. Nah ini metode pendidikan untuk orang dewasa ini keterlibatan diri peserta didik adalah kunci keberhasilan dalam proses belajar orang dewasa. Artinya peserta didik atau mahasiswa misalnya dia terlibat aktif dalam diskusi atau apapun itu adalah kunci keberhasilan proses belajar orang dewasa. Atau petani terlibat aktif dalam dialog, dalam diskusi, sama-sama mencari dan menemukan masalah, solusi atas masalah pertanian, ya itu adalah inti dari keberhasilan proses belajar orang dewasa. Nah, ini modelnya, ini contohnya kan ada di gambar ini. Ini pedagogi dan andragogi. Sudah lihat kan gambarnya? Iya Pak, sudah ada orang menanam ini. Nah, ada orang menanam, ada gambar di sebelahnya itu pusat informasi kan dari, kalau pedagogi kan dari guru atau dari penyuluh. Iya. Atau dari dosen. Nah, sementara andragogi dua-duanya terlibat itu, guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa atau penyuluh dan petani. Sama-sama terlibat dalam proses belajar mengajar misalnya. Iya, seperti rantai makanan itu Pak. Nah, iya. penyuluhan pertanian adalah pendidikan untuk memotivasi. Mengapa?
Ini penyuluhan pertanian digunakan sebagai alat rekayasa pembangunan sosial di bidang pertanian. Ini bagaimana penyuluhan itu bisa merubah perilaku petani itu supaya hidup sejahtera. Ini mengapa penyuluhan dapat digunakan sebagai alat rekayasa pembangunan sosial di bidang pembangunan sosial bidang pertanian. Ini karena penyuluhan pertanian berkemampuan membentuk perilaku tertentu masyarakat pertanian dalam jangka waktu tertentu sebagai syarat untuk memperbaiki kehidupan. Apa ya ini? Jadi pendidikan penyuluhan pertanian memiliki targetnya apa? Ini digunakan dengan baik, maka pembangunan pertanian akan mampu menghadapi tantangan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Apa targetnya itu penyuluhan itu? Ada yang tahu? Tadi sudah beberapa kali saya sebutkan itu sebelumnya. Apa targetnya? Kalau bisa tangkap itu langsung dijawab itu. Ada beberapa kali kok saya sebut itu. Saya, Pak. Apa itu? Iya, kalau bagi saya, Pak, targetnya penyuluhan pertanian yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap petani tentang bagaimana cara untuk membudidayakan tanaman secara baik dan benar, sehingga memenuhi produksi yang diinginkan. Begitu, Pak. Oke, betul. Tidak salah itu, betul. Ada yang lain? Siapa? Rizaldi, Pika Ipana, Aulia Safir Fitri, Mega Tabang. Apa itu targetnya penyuluhan? Itu lebih operasional itu. Dia punya jawabannya jawabannya Reza. Aduh, mulai. Ada? Halo guys. Semangat guys. Rizaldi, apa itu targetnya penyuluhan? Targetnya sudah ada sebelum ini semua berakhir ini sebelum melangkah ke materi berikutnya. Apa itu targetnya? Targetnya itu untuk apa? Untuk merubah perilaku petani agar hidupnya sejahtera. Sama dengan jawabannya si Reza itu. Perilaku petani dari bertani yang mungkin tradisional ke modern. Yang modern, yang lebih baik. Yang mampu menjaga lingkungannya tetap sejahtera, lestari. Yang pertanian yang apa? Yang menjaga keseimbangan ekosistem sehingga lahannya bisa produktif ya. Bisa digunakan terus-menerus, hasil panennya meningkat, kesejahteraan masyarakat terjamin ya. Semoga juga harga panennya juga sesuai yang diharapkan petani ya. Itu satu Pak yang lebih penting. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Kita ke materi yang selanjutnya, pertemuan yang kelima. Sudah isi absen kah? Astaga, belum Pak. Di mana itu Pak? Oke, saya kirim linknya. Oh iya. Ada berapa kalian ini mahasiswa ini? 11 kayaknya Pak. Iya 11. Mana yang lain? Ini baru 7 ini. Ya kalau tidak hadir malam ini bahaya loh. Dua pertemuan itu tidak hadir itu. Iya 2 pertemuan ini Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya resiko sendiri itu. Saya tidak tahu kalau dari saya itu kalau lebih dari 3 hari tidak pertemuan
itu sudah tidak bisa ikut perkuliahan selanjutnya sampai mid semester bahkan final. Lewat dari 3 hari artinya 3 kali pertemuan. Artinya kalau sudah 4 kali pertemuan tidak hadir ya. Karena itu bukan aturan dari saya, tapi memang itu aturan dari Dikti. Bahwa itu berlaku di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Iya. Bahwa mahasiswa ketidakhadirannya 15% ya. Ya. Sekitar berapa pertemuan itu, Pak? Sekitar 3 kali pertemuan tidak bisa. Oh, iya. 3 kali pertemuan. Artinya berapa ya? 85% ya kehadiran mahasiswa. Iya. Dalam 1 semester. Jadi kalau sudah pertemuan keempat sudah batal sudah. Iya. Nah, dan itu saya sudah berlakukan ke semester lalu ya, saya sudah terapkan. Tapi sebenarnya sudah saya terapkan awal-awal saya mengajar sih, cuma yang melakukan pelanggaran itu nanti semester lalu. Jadi ada mahasiswa non reguler itu mahasiswa yang sudah bekerja umumnya itu. Bukan mahasiswa seperti kalian ya, mahasiswa reguler. Iya. Banyak kan orang tua. Itu 4 orang mahasiswa saya tidak. Nilainya error. Astaga. Saya mau berikan penilaian apa coba? Mereka sudah tidak hadir ya. Nah, jadi untuk itu 4 orang itu error. Ya sayang ya. Iya, Pak. Tahun berikutnya harus mengulang begitu. Karena ternyata di STIP aturannya tidak ada lagi semester pendek. Jadi mau tidak mau, suka dengan tidak suka, kalian harus ketika tidak hadir ya selama 4 kali pertemuan, kalian akan kuliah dengan adik-adik tingkatnya kalian di mata kuliah yang sama. Program? Iya, program bulan. Iya. Tahun depan. Kalau bukan tahun depan ya nanti selesai KKN kan lucu saja ya. Aneh ya. Aneh. Sudah sementara ngurus skripsi kemudian kuliah. Iya. Malu juga itu, Pak. Ya, ada mahasiswa lah, iya. Itu kan berurusan dengan psikologi. Psikologi itu malu. Nanti kan kesannya kan adik-adik mahasiswa bilang, oh, jangan-jangan kakak ini apa ini? Apa, Pak? Ini agak kasar ini bahasanya, nabomu atau apalah. Iya. Pasti itu, Pak. Iya. Kesannya seperti itu ya. Makanya saya kira harus dihindari yang kayak begitu. Ini bukan maunya saya, tapi ini aturan. Jadi ketika saya tidak menerapkan itu kan, saya juga kan serba salah juga kan. Saya harus menerapkan aturan itu karena itu memang berlaku seluruh Indonesia. Dan itu sudah ada kok di kontrak perkuliahan tata tertib. Kemudian mahasiswa reguler seperti kalian, kakak kelasnya kalian ada 1 orang itu. Nggak enak saya sebut namanya, langsung kalian tahu itu. Jadi saya nggak perlu sebut nama lah. Yang oke ya, saya kira itu saja ya. Iya, Pak. Ini hujan ini. Sudah diisi absennya, Kak? Sudah diisi absennya? Link absen. Absen. Cepat diisi. Kita bagi sebelum ya, kita bagi di mana itu, Pak? Di WA? Bukan, di Zoom. Oh, Zoom. Oh ya. Cari di ya, ini saya klik lagi. Cari di sudah itu, ada kan? Di chat Zoom.
Cari di chat Zoom itu. Oh iya ada Pak. Sudah. Ini ya pertemuan kelima. Iya. Penyuluhan dan kesejahteraan petani. Alamat email. Ini ya tujuan penyuluhan pertanian ya, menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang baik sehingga kompeten dalam melakukan dan mengembangkan usaha pertanian. Ini ada gambar-gambarnya ini. Ini kebanyakan bule sih. Sehingga mampu bertani lebih baik. Dalam hal ini better farming. Mampu berusaha tani lebih menguntungkan. Jadi menanam itu komoditas pertanian harus menguntungkan. Jangan rugi ya. Sama dengan bohong itu Pak. Sama dia bohong. better bisnis namanya. Iya. Jadi Sudah rugi tenaga, rugi waktu lagi. Rugi tenaga, rugi waktu. Jadi petani harus mampu itu. Jadi untuk berusaha tani yang menguntungkan, better bisnis. Kemudian hidup lebih sejahtera, better living. Dan yang terakhir, memiliki lingkungan hidup yang lebih sehat dan lestari. Nah, ini sebuah unsur ini, saya kira bisa dilakukan oleh petani asal menerapkan apa yang disampaikan oleh penyuluh. Ini yang saya sebutkan tadi ya, perilaku lama, kemudian perilaku yang baru. Targetnya hidup yang lebih baik, pertaniannya menguntungkan, hidup mereka sejahtera. Ini hujannya deras, ini mudah-mudahan tidak terganggu sama jaringan Zoom ini. Oh deras di situ Pak. Kalau di sini cuma rintik ini. Di sini deras ini di rumah. Oh. Nggak tahu kalau di Kilo 2. Kan Mega tinggal di situ sama Vika. Kemungkinan deras itu Pak karena pinggir gunung. Ini proses berubahnya perilaku melalui penyuluhan pertanian. Ini diharapkan perilaku masyarakat pertanian mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan mengganti kebiasaan yang baru sehingga kualitas hidup mereka lebih baik begitu. Jadi pertanian yang tradisional itu ditinggalkan. Tidak juga sepenuhnya ditinggalkan ya. Yang contoh mungkin yang menggunakan sapi untuk membajak, sekarang menggunakan traktor, lebih efisien. Kemudian lebih efisien itu lebih cepat ya, lebih cepat dalam proses pembajakan, kemudian lebih hemat juga ya. Saya belum menggunakan itu, tapi secara keilmuan saya tahu ya. Mungkin Reza barangkali menggunakan di sawah ya. Bagaimana itu Reza? Apa itu Pak? Menggunakan sapi untuk membajak dengan menggunakan traktor, mana lebih baik begitu? Iya. Masing-masing Pak punya keuntungan dengan kelemahan. Nah, apa itu? Iya. Kalau menurut pengalaman Pak, kalau kita menggunakan alat-alat modern seperti traktor ya, yang pertama keuntungannya kita pasti lebih hemat tenaga, yang kedua lebih tepat waktu. Nah, itu dua Pak, poin-poin yang lebih penting itu. Tepat waktu yang pertama, yang biasanya pekerjaan yang 1 minggu
menggunakan alat-alat tradisional, jika kita menggunakan alat-alat modern seperti traktor, ya paling tinggi 3 hari, Pak. Lebih tepat waktu dia. Kalau yang kedua tepat guna. Jelas kalau memakai alat-alat modern, ya alat-alatnya itu proses kerjanya lebih bagus seperti bajaknya atau mata rotarinya untuk menghancurkan tanah lebih cepat dalam mengolah itu, Pak. Tidak sama dengan memakai alat-alat tradisional. Pasti lebih banyak alurnya yang dilewati. Ya. Kalau kerugiannya, Pak, menggunakan alat-alat modern, ya yang pertama biayanya lebih boros karena menggunakan bahan-bahan bakar seperti solar. Begitu, Pak. Oh gitu ya, biayanya lebih boros ya. Iya, Pak. Saya Tapi kira tapi biayanya lebih lebih murah. ya, Saya kira biayanya lebih murah karena waktu ya yang lebih cepat begitu ketimbang menggunakan bajak menggunakan sapi begitu. Tidak ya? ya tidak, Pak. Lebih banyak anunya dia, Pak. Lebih boros dia. Biasa Biasanya alat-alatnya. Ya. biasanya hitung-hitungannya berapa itu? Dia punya biaya borosnya untuk 1 hektar misalnya. Ya, kalau 1 hektar itu, Pak, untuk mengolah lahan sampai dengan selesai itu, ya sekitar kalau bahan bakarnya itu sekitar ya 1 jerjen, Pak. Sekitar 1 jerjen sekitar 30 liter kalau dikalkulasi itu dalam jumlah liter. Berapa itu? 30 liter kalau dikali harga solar ya berapa? Solar sekarang 5.000 lebih. Hitunglah 6.000, 5.000 lah. Berarti kali 3 ya sekitar 150.000, Pak. Berapa? 150.000. Belum Oh, lagi belum lagi ongkos-ongkos lain seperti ada kerusakan bagian-bagian traktor, seperti ada kerusakan yang mau ditambal memakai alat-alat las, begitu, Pak. wow. Ya. Cukup boros ya. Iya. Persediaan modal, Pak, harus ada. Oke. Kalau menggunakan alat-alat tradisional ya alat-alatnya seperti apa namanya ini, mata bajak atau rotari bisa dirakit sendiri menggunakan bahan-bahan alam seperti kayu. Apa ini? Ya. Cuma itu Pokoknya lebih lama ya. iya, cuma itu lagi, Pak, waktunya, Pak. Kali waktu kita. Jelas kalau alat tradisional lebih lama waktunya. Lebih lama dan lebih capek begitu. Lebih capek, iya. Nah, ini kan contohnya ini ada menggunakan ini? Alat tradisional dan Dengan alat yang menggunakan modern. modern. Ini melalui penyuluhan pertanian, masyarakat pertanian dibekali ilmu menghadapi kehidupan. Kemudian berbagai pengetahuan, keterampilan dalam bidang pertanian, teknologi, inovasi baru di bidang pertanian, termasuk mengelola bisnis pertanian. Nah, saya kira itu yang sering ya didapatkan oleh Reza ya dari penyuluh ya. Iya, Pak. Kurang lebih begitu. Ya, informasi begini, Pak. Ya. Ini filosofinya dalam kegiatan penyuluhan ini. Tolong menyolong, saling menghargai, kreatif, inovatif, kooperatif, rajin. Nah, ini ya pembuktiannya di lapangan ya. Mau tidak saling tolong menolong, jangan-jangan hanya urus diri sendiri, urus diri masing-masing begitu. Egoistis. Susah juga kelompok kalau bukan kelompok namanya itu, individu petani. Bukan kelompok tani. Nah, keberhasilannya dilihat dari banyaknya petani yang menjadi pengusaha pertanian. Nah, banyak tidak jadi pengusaha pertanian di desanya Reza misalnya. Jadi dia petani sekaligus dia pengusaha pertanian begitu. Jadi dia tidak hanya petani toh, tidak hanya menanam toh, tidak hanya Kadang ada usaha. tidak hanya menyuplai
hasil budidaya tanaman ya, yang dia tanam begitu. Tetapi Iya. tanamannya itu dia jual begitu. Ada tidak yang Jadi, begitu di desanya Anda? kalau di Muhammad, desaku Pak ya sebagian kecil saja Pak. Iya. ada berarti, tapi Iya, tidak tetap banyak. ada. Tidak banyak Pak. Ada tapi tidak banyak. Wah, itu hebat itu. Iya. Apa di desamu apa itu? Di mana? Lakatan. Di desa Kalangkangan Pak. Wah, itu maju Iya. itu pertanian di sana itu. Kalangkangan, Lakatan, Akatan, Tinigi, Lalos, Ginunggung. Lalos, Iya. Ginunggung. Wah, saya lewat di situ bagus-bagus itu pertaniannya itu. Ya alhamdulillah Pak. Semoga begitu terus. Kaya-kaya juga saya lihat itu petaninya itu. Wah, kayak monyet. Kayak monyet Pak. Yang kaya yang kaya pemilik lahan ya, dan yang punya Iya. penggilingan. Punya gilingan. Betul tidak? Yang punya penggilingan paling kaya di kampung itu. Paling kaya. Hah? Iya Pak. Bagus. Bagus hasilnya padi Pak, tapi jangan juga modalnya juga sesuai. Oh, Modalnya juga sesuai. iya Pak. Kalau takut buang modal, aduh. Bisa-bisa gulung tikar. Nah, sehingga ini kan ketahanan pangan yang baik, tumbuh pesat usaha pertanian skala rumah tangga berbasis komoditi unggulan pertanian. Ya, ini kan bahasanya normatif ya. Iya. Mungkin ya karena majunya pertanian di Lalos, Kalangkangan, kemudian Sandana, apalagi Tinigi, kemudian gini. Iya. Barangkali juga ada sudah petani yang menjual hasil pertaniannya itu dengan menggunakan teknologi digital begitu. Mungkin jualannya di Facebook. Iya Pak, banyak Pak yang begitu. Jual berasnya di Facebook, jual apanya lagi. Macam-macam lah komoditas pertanian dijual di Facebook. Lebih dekat ke pembeli begitu. Jadi sekedar informasi di Facebook, siapa tahu tertarik ya, datang langsung membeli, datang langsung menghubungi ya. Oke, itu materinya. Oke. Oke, ini sudah selesai ya materi pertemuan keempat dan kelima. Ini ada berapa orang yang tidak hadir ini? Ada 4 Pak, 2 laki-laki 2 perempuan. Siapa semua itu? Kalau yang laki-laki Pak, yang pertama Risman, kedua Muhammad Aliansyah. Oh, Risman dan Aldiansyah ya. Tolong diingatkan ya. Iya Pak, siapa? Dengan yang Mbak program Pak, 1 orang. Siapa itu? Atas nama Muhammad Fadilah. Kakak kelas kah itu? Muhammad Fadilah. Kakak kelas atau seangkatannya kalian? Semester 6. Senior Pak. Itu kan yang saya bilang kan. Seperti yang saya bilang tadi kan. Senior yang mengulang kan. Yang saya tidak tahu apakah dia mengulang atau memang tidak program. Karena ada kan yang begitu juga yang tidak program. Tolong diingatkan ya kepada teman-temannya minggu depan ya untuk hadir kuliah. Sampaikan kendalanya ya. Yang tidak hadir kan bisa disampaikan kendala, misalnya di rumah saya jaringannya tidak bagus ya. Kan banyak solusi, ke rumahnya siapalah, ke warnet atau apalah. Kalau tidak salah sudah ada itu bantuannya pemerintah itu. Kuliah Iya Pak, masih ada Pak. Masih ada itu, masih baru-baru masih berlaku Pak. Masih berlaku kok. Bantuan pemerintah untuk belajar secara online. Iya. Nanti materinya saya kasih juga kok sama Reza, tapi nanti terakhir ya. Oh iya Pak. Video materi kegiatan ini saya kirim, perkuliahan ini juga saya kirim kok sama Reza nanti. Iya Pak. Silakan. Iya, kita kan sesuai dengan zaman ya, zaman 40.
makanya saya lebih suka kuliahnya juga secara online ya. Online. Harus diimbangi juga dengan tatap muka, tidak Iya. harus online semua. Cuma memang kalau untuk agroteknologi ya kendalanya itu mungkin kalau saya tatap muka itu saya kesulitan itu mengakses apa namanya infokus itu. Jadi gimana saya menyampaikan materi bisa dipahami oleh mahasiswa, bisa dilihat materi saya. Kalau infokusnya susah diakses, saya tidak tahu kalau sekarang ya. Yang jelas, lalu kondisinya seperti itu. Bagaimana Reza, betul kan? Iya Pak, betul sekali Pak. Jangan. Saya Betul tidak sekali itu Pak. tahu. Saya tidak tahu. Saya lebih kesulitan saya mengakses infokus di agroteknologi ketimbang di agribisnis. Kalau agribisnis, ya saya mudah ya, selalu saya bisa mengakses itu. Nah, makanya saya lebih condong juga perkuliahan ini secara online begitu, karena kan kalian bisa melihat langsung materi yang saya sampaikan begitu. Jadi tidak perlu lagi saya cari infokus ya, kalian sudah lihat kok. Ketika saya tampilkan PPT-nya, kalian sudah lihat. Iya Pak, tanpa infokus bisa Pak. Tanpa infokus bisa. Kalau saya mengajar di kelas itu, ya saya harus cari infokus lagi. Belum tentu dapat. Tapi kebanyakan tidak dapat sih. Saya kira itu saja ya. Tolong ingatkan kepada teman-temannya untuk hadir ya, yang tidak hadir malam ini. Saya tidak tahu, barangkali dia tidak hadir. Kalaupun tidak hadir di pertemuannya Pak Kunhadi, berbahaya itu. Oh iya Pak. Karena Sering begitu ini Pak. kan 2 pertemuan itu. Kalau misalnya dia 2 kali pertemuan tidak hadir sama Pak Kunhadi, ya 4 kali pertemuan dia tidak hadir. Ya selamat tinggal. Sudah jelas, sudah gagal. Ya, tolong diingatkan ya, Reza sebagai ketua kelas. Iya Pak, siap Pak. Oke, saya kira itu saja. Saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Iya Pak, semoga sehat selalu Pak. Amin.